Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes, mantap. Baik, semangat ya. Pagi-pagi kita harus semangat. Nah, Semangat pagi. pagi. Baik, untuk sekretaris, bagaimana kehadiran teman-temannya? Nak, apakah hadir semua? Ada yang satu orang nggak masuk. Siapa nak? Baik, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, akan ibu awali agar kalian semangat. Mari ikuti ya apa yang ibu perintahkan. Bisa? Bisa, Bu. Temu satu, Yes. temu dua, Oke. temu tiga, Semangat. temu empat, Konsentrasi. temu lima, Siap belajar. temu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cipri. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, alangkah lebih baiknya ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kepada anak-anak ibu semuanya bahwasanya topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang ekosistem yang harmonis ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang ekosistem, juga rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem yang harmonis ya. Yang mana tujuan pembelajaran kita ya, yaitu tujuan pembelajarannya ibu sampaikan terlebih dahulu agar anak-anak ibu semuanya mengetahui setelah kita belajar ini apa yang kita harapkan ya. Salah satunya yaitu agar anak-anak ibu semua mengetahui ya apa itu ekosistem ya, apa saja komponennya dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semuanya ya tentang materi kita. Nih, kira-kira ada nggak yang bisa jawab? Jika nanti ada, tolong angkat tangannya ya, kemudian sebutkan izin menjawab ya Bu, seperti itu ya. Langsung jelaskan jawabannya. Yang pertama pertanyaannya, apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Bu, permisi, Nardo ingin bertanya. Menjawab nak sayang. Jawab. Iya, silahkan Nardo. Bu, manusia, hewan dan tumbuhan misalnya. Ya, Tumbuhan bisa menghasilkan keindahan. Daging bisa menghasilkan, hewan bisa menghasilkan daging dan manusia modal. kemudian hewan itu
menghasilkan daging, contohnya apa yang bisa kamu makan hewan tersebut? Daging, Daging apa? daging, Daging apa? daging Nak? ikan. Daging ikan, daging ayam, ya, daging sapi. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Ya, apa perannya, Nak? Kita sebagai manusia, ada yang bisa? Kalau tidak ada yang bisa menjawab, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Baik. Nah, yang pertama tadi ya, jawaban dari Nardo itu sudah bagus ya. Nah, ini jawabannya. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup di dalam ekosistem. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga ya. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup di dalam ekosistem. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Untuk pertanyaan kedua, ini jawabannya ya. Setiap makhluk hidup ini memiliki peran, terutama kita sebagai manusia ini kan dikaruniai akal. Jadi akal kita ini digunakan untuk berpikir ke arah yang lebih baik ya. Setiap makhluk hidup memiliki peran yang berbeda hingga akhirnya membentuk suatu ekosistem yang seimbang. Peran makhluk hidup itu bisa tergambar di jaring-jaring makanan. Ada hubungan memakan dan dimakan, misalnya tumbuhan berperan sebagai produsen primer ya, atau yang pokok. Tumbuhan itu produsen pokok. Kemudian menyediakan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Ada juga hewan yang berperan sebagai konsumen primer, seperti tadi disebutkan ya, daging kita bisa kita makan daging ayam itu untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Nah, itu sekilas tentang pertanyaan kita. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem ini adalah ya, ekosistem adalah sasaran susunan sistem yang terbentuk karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada tempat tertentu. Makhluk hidup tidak hanya hidup sendiri di bumi ini ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan interaksi dengan sesama makhluk hidup lainnya ya, serta lingkungannya. Dengan demikian tercipta hubungan saling timbal balik, baik berupa hubungan saling menguntungkan atau saling merugikan. Semua kondisi dan perilaku tiap komponen dalam ekosistem akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Itu pengertiannya. Nah, karena kebetulan di sini Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan metode mind mapping ya. Kemarin juga sudah Ibu singgung tentang metode mind mapping itu, yaitu menjelaskan pokok bahasan atau topiknya dengan menggunakan kata-kata kuncinya saja, atau yang sering lebih kita kenal itu peta konsep ya. Jadi Ibu tidak akan menjelaskan secara lebih detail, maksudnya dari awal sampai akhirnya, tetapi hanya poin-poinnya saja. Nanti anak-anak Ibu semua setelah belajar ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian cari jawabannya di buku yang sudah diberikan ya, di buku IPAS. Paham nak? Paham, Bu. Ini ya, ini yang dinamakan peta konsep atau mind mapping bahasa Inggrisnya. Nah, karena kita di sini kan belajar ekosistem ya. Ekosistem ini ada komponen dalam ekosistem, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik ini biasanya dia benda tak hidup. Apa contohnya benda tak hidup? Tidak bisa bergerak, Bu. Iya, apa contohnya? Misalnya meja, Ya, kursi. ini contohnya Ya. sudah ada ya. Yang termasuk ke dalam komponen abiotik itu yakni tanah, air, udara, cahaya matahari, gravitasi, suhu temperatur, konsumen pengurainya ya. Kemudian ada komponen biotik. Komponen biotik ini makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Produsen. Makhluk hidup itu contohnya manusia, makhluk hidup karena manusia, hewan, tumbuhan. Makanya dikatakan
Ini komponen produsen, konsumen, dan penggunaan. Selanjutnya ada satuan-satuan dalam ekosistem. Dimulai dari individu, populasi, kemudian lingkungan abiotik, komunitas, ekosistem, kemudian biosfer. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya hubungan antar komponen dalam ekosistem. Lingkungan biotik ini contohnya yang kemarin sudah kita pelajari, ada rantai makan, urutan makan dan dimakan atau makan memakan ya. Kemudian ada jaring-jaring makanan dan selanjutnya piramida makanan seperti yang sudah Ibu jelaskan dan anak-anak Ibu juga sudah menggambar piramida makanan yang berbentuk kerucut kemarin kan? Sudah paham? Nah, kita lanjutkan lagi yang keempat komponennya bentuk interaksi antar organisme ya. Di sini ada predasi, simbiosis, kemudian ada konfeksi. Nah, di simbiosis ini ada simbiosis mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme. Itu nanti akan Ibu jelaskan lebih rincinya. Nah, kemudian perubahan ekosistem. Ternyata ekosistem itu ya mengalami perubahan. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu ya. Penyebab perubahannya apa? Ekosistem yang pertama ada penyebab alami dan yang kedua ada penyebab manusia. Biasanya yang lebih dominan itu sering terjadi disebabkan oleh ulah manusia. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwasanya manusia itu mempunyai akal. Akalnya harusnya digunakan dong, ya kan? Pikir yang lebih baik. Nah, di sini biasanya manusia yang mendominasinya. Penyebab alaminya ada musim, ya. Kemudian ada bencana alam. Bencana alam itu kan ada yang alami, ada yang disebabkan oleh manusia juga, ya. Nah, ini penyebab dari manusia ada penebangan hutan. Nah, biasanya di kita nih sering terjadi penebangan hutan secara sembarangan. Nah, dengan cara membuka lahan dibakar, nanti jadi kabut asap, ya, merugikan kita semua. Sekolah diliburkan, otomatis kita juga rugi. Ya, ada nggak yang senang sekolah libur? Ya, baik, ya. Selanjutnya ada ketiga, pembangunan industri. Misalnya mau buka perusahaan ya, terus membuka lahannya dibakar. Nah, jadi itu pun nggak boleh. Yang keempat ada penggunaan bahan kimia. Selanjutnya ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, satu saja. Ini juga tadi yang ini lebih detailnya lagi. Faktor alami itu antara lain bencana alam seperti letusan gunung berapi ya. Terus banjir. Kalau banjir ini ada dua kategori, bisa alami, bisa memang yang menyebabkannya manusia. Contohnya bagaimana kalau manusia itu menyebabkan banjir? Karena membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan nggak pada tempatnya. Nanti saluran got-got rumahnya ya penuh, airnya nggak bisa ngalir dengan baik, terakhir jadi banjir. Kebakaran hutan. Kemudian ada tanah longsor, kebakaran hutan, badai dan tsunami. Ini tadi yang faktor manusia. Ada penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, ya, penggunaan pupuk buatan, nah, pembuangan limbah dan sampah. Kemudian ada fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya seperti spesies hewan. Ada rantai makanan terganggu, merusak tanah, pencemaran lingkungan, ya. Nah, tentunya dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anak pasti jenuh kan? Nah, yuk, siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu ini? Mari kita sama-sama nyanyi. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bergeningan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya, semangat ya. Belajar Pancasila, beriman
Nah, pembagian ekosistem ya, ada ekosistem air, ada juga ekosistem darat. Ekosistem air itu ada air tawar seperti danau, kolam, dan sungai. Kemudian ada Air asam. air apa? Air asam. Asam. Contohnya apa? Ikan. Nah, dan laut dalam, terumbu karang. Kemudian ekosistem darat ada hutan, padang ya, padang pasir, telaka apa? Taiga, terus padang rumput ya, sabana, tundra, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi simbiosis ya. Simbiosis itu kan ada mutualisme, ada komensalisme, dan parasitisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara burung jalak dan kebo. Keduanya diuntungkan. Nah, selanjutnya ada komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Ini contohnya. Contohnya hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpangnya. Yang ketiga ada parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, yang lainnya dirugikan. Ini contohnya hubungan antara pohon mangga dan benalu, ya. Paham nggak? Ya. Demikianlah penjelasan dari Ibu, ya. Itu tentang materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua ya bisa memahaminya dengan baik dan bisa menjaga kelestarian ya sumber daya alam yang kita miliki. Nah, selanjutnya untuk agar kalian memahami materi yang sudah Ibu ajarkan, Ibu akan memberikan lembaran tugas kepada kalian ya, yaitu kalian harus menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan ya. Nih, tolong dikerjakan ya, ada 20 soal agar kalian memahami. Dan silakan jawabannya dikumpul. Tunggu dulu dong. Ali. Ada ya? Sudah dikumpul semuanya.